Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang sedang berada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, walaupun vaksin kali ini sudah akan dilakukan di beberapa daerah, tapi saya harap kalian tidak abai terhadap protokol kesehatan. Jadi ingat pesan ibu, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Anak-anak, saya akan menjelaskan kembali atau melanjutkan kembali tentang materi kemagnetan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teori dasar kemagnetan, baik itu kutub-kutub magnet, bagaimana cara membuat magnet, lalu medan magnet, kemudian cara menghilangkan kemagnetan, dan seterusnya. Jadi kali ini yang akan saya ajarkan adalah induksi magnet dan gaya Lorentz. Oke, jadi sebelumnya kalian perhatikan percobaan berikut ini. Jadi di percobaan ini ada baterai, terus ada kabel. Nah, kabel ini dihubungkan ke baterai, lalu kabel tersebut ini ditaruh di atas kompas. Jadi ini ada kompas. Ingat ya, kompas ini ada magnetnya di sini nih. Nah, ini adalah magnet jarum ya. Di sini ada magnetnya. Jadi ada baterai, ada kabel, dan ada kompas. Si kabel ini ditaruh di atasnya kompas. Mari kita lihat percobaannya. Nah, ini kabelnya ketika disambungkan ke dalam baterai, ternyata si kompasnya ini bergerak. Nah, kita lihat lagi, kompasnya ternyata bergerak. Ketika dihubungkan kabelnya, ternyata kompasnya ini bergerak. Nah, bisa kalian lihat di layar HP kalian masing-masing. Nah, ini bergerakan dia tadi. Nah, kita lihat lagi, ketika dihubungkan dia akan bergerak seperti itu. Nah, mengapa si kompas ini dapat bergerak? Karena di dalam, ingat ya, sebelumnya di semester 1 kan saya sudah jelaskan, apabila ada sumber tegangan dihubungkan dengan kabel, maka sumber tegangan ini akan mengalirkan arus listrik. Nah, ternyata arus listrik yang mengalir ini menimbulkan medan magnet. Jadi, setelah ini tadi dihubungkan kabelnya, ada arus listrik yang mengalir dan arus tersebut menimbulkan medan magnet. Apa buktinya menimbulkan medan magnet? Buktinya adalah si jarum ini dapat bergerak. Kalau tidak ada medan magnet, pasti si jarum ini akan tetap lurus, tidak akan bergerak. Jadi ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Oersted. Sehingga percobaan ini seringkali disebut dengan percobaan Oersted. Nah, jadi berdasarkan percobaan tersebut, ternyata di dalam arus listrik yang mengalir itu ada medan magnetnya di sekelilingnya yang mengitari seperti ini. Dapat kalian lihat ya. Nah, ini jadi yang B ini adalah medan magnetnya, medan magnet. Kemudian yang I ini adalah arus listriknya. Nah, dapat kalian lihat kan tadi di eksperimennya ketika disambungkan ternyata arus listrik ini menimbulkan medan magnet, dan medan magnet ini arahnya seperti ini, kaidah tangan kanan menggenggam. Jadi ibu jari ini menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan 4 jari yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnetnya. Seperti kalian lihat di layar HP kalian ya, seperti orang yang menggenggam tongkat ya. Jadi ibu jari arahnya ke atas, ini menunjukkan arah arus listriknya, dan 4 jari yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnetnya. Oke, jadi dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa arus listrik ini dapat menimbulkan medan magnet, dan kesimpulan ini dikemukakan oleh Hans Christian Oersted. Jadi itulah kesimpulan kita yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke gaya Lorentz.
Nah, sebelumnya kalian simak simulasi percobaan berikut ini ya anak-anak. Nah, ini dapat kalian lihat ya. Nah, jadi ini adalah simulasi tentang gaya Lorentz. Jadi di sini, ini saya pause dulu ya. Oke, jadi di sini ada baterai, nih ada alkalin, ini ada merek dagangnya, ini ada baterai, kemudian ini baterainya disambungkan dengan kabel, ada kabelnya. Ini ada kabel dapat kalian lihat ya. Oke, saya play lagi. Nah, ini adalah saklarnya. Ketika saklar ditutup, ada arus yang mengalir. Nah, jadi ada arus yang mengalir ketika saklar ini ditutup. Dapat kalian lihat lagi. Nah, ketika saklar ini ditutup, ada arus yang mengalir dari potensial tinggi ke rendah, dari positif ke negatif. Nah, seperti ini tadi ketika dibuka kan sudah tidak ada yang mengalir. Nanti kita lihat lagi ketika ditutup. Nah, ini ada arus yang mengalir. Masih ingat tadi ketika ada arus yang mengalir, ada medan magnet di sekitarnya. Oke, sekarang kita balik baterainya. Ketika kita balik, ternyata arah arusnya berlawanan. Dan warna hijau ini adalah medan magnetnya yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Ya, jadi ini ada kabel, ada baterai. Nah, sekarang kita punya magnet. Nah, S itu yang selatan, N itu yang utara. Nah, jadi untuk garis gaya magnetnya itu dari utara ke selatan. Kemudian si magnet tersebut, nah ini ada kabelnya tadi ya. Jadi ini dimasukkan dimasukkan di sini si magnetnya. Nah, dapat kita lihat ketika ini dinyalakan, ternyata si kabelnya ini menjauh. Yang kabel tadinya diam, ketika didekati oleh magnet dia akan menjauh. Nah, ketika didekati magnet dia akan menjauh. Nah, ketika saklar di-off-kan, kabelnya kembali lagi. Kita lihat lagi ketika di-on-kan, nah kabelnya ini menjauhi lagi, menolak lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Nah, dapat kita lihat ya. Nah, sekarang kita ubah posisi magnetnya, kita on-kan lagi. Nah, kabelnya bertolak lagi. Nah, setelah di-off-kan, kabelnya kembali lagi. Nah, itu adalah simulasi percobaan gaya Lorentz. Dapat kita lihat lagi tadi, si magnet ini ketika didekatkan ke kabel yang sudah dialiri arus listrik, ada gaya yang menolak si kabel ini. Jadi ada gaya yang menolak ini. Kabelnya kan bergerak. Jadi ada gaya yang menolak. Nah, gaya yang menolak ini namanya adalah gaya Lorentz. Nah, inilah gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi, itulah gaya Lorentz. Kita lanjutkan. Tadi kan ada arah-arahnya. Sekarang bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz? Dapat kita gunakan kaidah tangan kanan lagi dengan tangan menengadah atau tangannya dibuka seperti ini. Jadi yang pertama, si ibu jari ini menunjukkan arah arusnya. Jadi I ini adalah arus listriknya, arus listrik. Nah, sedangkan si empat jari ini menunjukkan B atau medan magnetnya, arah medan magnet. Nah, sedangkan posisi telapak tangan kita yang menghadap ke atas ini menunjukkan F gaya Lorentz-nya. Nah, jadi saya ulangi, cara menentukan arah gaya Lorentz dapat kita gunakan dengan kaidah tangan kanan. Dengan posisi ibu jari ini menunjukkan arus listrik, empat jari ini menunjukkan medan magnet,
dan arah telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz-nya dan posisinya harus seperti ini ya. Jadi tangannya yang 4 merapat dan ibu jarinya membuka dan nanti dilihat posisinya seperti apa dan gaya Lorentz-nya nanti arahnya kemana. Jadi itu adalah cara menentukan arah gaya Lorentz. Selanjutnya pada gaya Lorentz ini ada rumus yang berlaku, yaitu F sama dengan B kali I kali L. Dengan F ini adalah gaya Lorentz itu sendiri. Masih ingat gaya? Gaya ini satuannya adalah Newton. Oke, kemudian B. B tadi sebelumnya sudah saya singgung kalau B ini adalah medan magnet. Medan magnet ini satuannya adalah Tesla. Kemudian I ini adalah arus listriknya, arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian L ini adalah long atau panjang kawatnya. Satuan panjang yaitu meter. Ingat ya, L-nya dalam bentuk meter. Ya, inilah adalah rumus dari gaya Lorentz. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam suatu medan magnet homogen 2,4 kali 10 min 2 Tesla diletakkan pada sebuah kawat sepanjang 1 meter yang dialiri arus sebesar 20 ampere. Sudut yang dibentuk antara arah arus dan arah medan magnet 30 derajat. Gaya Lorentz yang muncul pada kawat sebesar, kita tulis dulu D1 yang diketahui. Ini suatu medan magnet, berarti B-nya yaitu 2,4 kali 10 min 2 Tesla. Kemudian sepanjang, berarti L-nya sama dengan 1 meter. Dialiri arus, berarti I sebesar 20 ampere. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz, berarti D2 adalah F-nya. Kemudian kita cari D3, F sama dengan B kali I kali L. Berarti 2,4 kali 10 min 2 dikali 1 dikali, I-nya sebesar 20 dikali, maaf ya, saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu, kemudian saya ganti lagi. I-nya tadi sebesar 20, kemudian L-nya 1. Kemudian dapat kita cari 2,4 dikali 20 yaitu sebesar 48. Pangkatnya 10 pangkat min 2. Ini kan kali 1 ya ini hasilnya. Jadi 48 kali 10 min 2 atau dapat kita tulis 0,48 satuannya Newton. Nah, cukup mudah bukan anak-anak? Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam suatu medan magnet homogen 0,032 Tesla diletakkan kawat lurus berarus listrik 20 ampere secara tegak lurus. Jika panjang kawat 100 cm, gaya Lorentz yang timbul sebesar titik-titik. Kita tulis D1 dulu yang diketahui. Yang pertama medan magnetnya berarti B sebesar 0,032 Tesla. Kemudian kawat berarus berarti I-nya sebesar 20 ampere. Selanjutnya panjang kawat L-nya sebesar 100 cm. Ingat, tadi satuannya panjang adalah meter, jadi kita jadikan meter dulu. Berarti 100 dibagi, karena naiknya 2 tingkat, berarti bagi 100. Jadi sama dengan 1 meter. Berarti yang ditanyakan di soal adalah gaya Lorentz-nya. Berarti D2 yang ditanyakan F. Kemudian D3, F sama dengan rumusnya tadi kan B kali I kali L. Sama dengan B-nya 0,032 dikali I-nya 20 dikali L-nya 1. Maka hasilnya adalah 0,64, satuannya adalah Newton. Nah, cukup mudah bukan anak-anak? Jangan lupa ya, pokoknya kalau satuannya masih senti, harus kalian jadikan meter dulu. Nah, kemudian ini adalah tugas kalian hari ini. Jadi, kawat lurus sepanjang 20 cm dialiri arus listrik 2 ampere dan diletakkan dalam medan magnet 0,4 Tesla. Gaya Lorentz yang dialami kawat jika diletakkan tegak lurus arah medan magnet sebesar titik-titik. Kalian tulis di
Buku tugas kalian jangan lupa di atasnya ditulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Dan nanti kalian foto dan kirimkan ke link tugas hari ini. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.